Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Radhi Roro Pramastri Anida Anindita. NIM saya 205240081. Saya dari kelas B Hukum Pidana. Hari ini saya ingin membuat video pembelajaran tentang materi hukum pidana, dan pada materi pembelajaran ini saya memilih untuk menjelaskan materi dolus dan culpa. Dalam hukum pidana, unsur sifat batin pelaku atau yang biasa kita sebut dengan mens rea merupakan bagian penting dalam menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya. Pembicaraan mengenai dolus dan culpa merupakan salah satu pembicaraan yang rumit dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, karena bukan masalahnya yang sulit, tetapi karena terdapat berbagai hal yang tidak menguntungkan bagi kita. Di dalam doktrin, para penulis biasanya menggunakan kata object dan juga skuld untuk menyebut dolus dan juga culpa. Object artinya adalah kesengajaan atau dolus, dan skuld adalah karena kesalahannya. Apakah skuld dan culpa ini sama? Sebenarnya skuld dan culpa ini berbeda, tetapi di dalam KUHP sama artinya dengan culpa. Sekarang saya ingin menjelaskan perbedaan antara skuld dan juga culpa. Perbedaan antara skuld dan culpa ini sebenarnya beda tipis, karena skuld artinya karena kesalahannya dan juga culpa ketidaksengajaan. Supaya lebih gampang untuk dipahami perbedaan antara skuld dan juga culpa, saya akan memberikan contoh. Nah, contoh kita mulai dari contoh skuld terlebih dahulu. Contohnya adalah ada seseorang ingin mengendarai mobil dengan kencang. Tiba-tiba ada anak kecil yang sedang menyeberangi jalan. Jadi orang itu membanting setir agar tidak menabrak anak kecil tersebut, tapi ia malah menabrak tiang listrik. Jadi karena kesalahannya itu ya dia mengendarai mobil dengan kencang itu yang mengakibatkan menabrak tiang listrik karena tidak ingin menabrak anak kecil yang sedang menyeberangi jalan. Nah, selanjutnya adalah contoh culpa. Orang ini mempunyai mobil yang pada saat itu remnya sedang blong, tapi hari itu dia ingin pergi keluar mengendarai mobil itu. Dia tahu bahwa mobilnya itu remnya blong, tapi dia tetap menggunakan mobil itu dan mengendarai mobil itu untuk pergi keluar. Akhirnya dia menabrak anak kecil yang sedang menyeberang jalan. Kelalaiannya itu terdapat pada si pelaku ini tetap mengendarai mobil padahal ia tahu kalau mobilnya itu remnya blong. Pada akhirnya karena kelalaiannya itu ia pun menabrak anak kecil yang sedang menyeberang jalan. Menurut Profesor Mr. D. Simons, object merupakan suatu tahap terakhir dari pertumbuhan kehendak manusia hingga menjadi tindakan yang nyata. Penggunaan kata object dan juga skuld terdapat di dalam KUHP. Contohnya itu pada pasal 191 bis dan 191 ter. Sebelum saya membahas tentang pasal ini, memberitahu tentang bis atau ter, mungkin ada teman-teman yang belum mengetahui apa itu bis dan juga ter. 191 ini pada dasarnya pasalnya 1, hanya 191. Tetapi terjadi bis dan ter ini karena bertambahnya tindak pidana. Jadi pasal 191 ini ditambah aturannya di namanya itu bis 191 bis. Nah, terus pasal itu ditambah lagi jadi 191 ter. Jadi seperti itu. Kembali lagi ke object dan juga skuld ini, pada pasal 191 bis masih dalam bahasa Belanda itu bunyinya seperti ini. Hij die opzettelijk enig elektriciteitswerk verniet LT. Hij die opzettelijk enig elektriciteitswerk verniet LT. Bahasa Indonesia itu barang siapa dengan sengaja merusak suatu bangunan listrik, dan pada pasal 191 bis ini ada kata-kata object yang kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia itu dengan sengaja. Selanjutnya pada pasal 191 ter yang berbunyi, Hij aan wiens schuld te wijten is dat een elektriciteitswerk wordt vernield.
Hij aan wiens schuld te wijten is dat Eniep elektriciteitswerk wordt vernield? Jika kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, artinya barang siapa karena salahnya telah menyebabkan suatu bangunan listrik menjadi rusak, Nah, pada pasal 191 ter ini terdapat kata skuld di dalamnya, di mana kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah karena salahnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kesengajaan atau dolus dan juga ketidaksengajaan atau culpa satu persatu. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kesengajaan atau dolus terlebih dahulu. Nah, dolus ini artinya menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau dilakukan. Di dalam KUHP disebutkan di dalam pasalnya kata-kata dengan rencana terlebih dahulu yang dapat kita telaah itu adalah perbuatan yang ada karena kesengajaan. Bukan cuman kata-kata dengan sengaja saja, tapi bisa juga kata dengan rencana terlebih dahulu yang menggambarkan itu kesengajaan. Selanjutnya ada jenis-jenis kesengajaan, ada 3 jenis-jenis kesengajaan. Yang pertama itu kesengajaan sebagai tujuan, yang kedua kesengajaan sebagai kepastian, yang ketiga kesengajaan sebagai kemungkinan. Saya ingin membahasnya satu persatu dan juga memberikan contoh agar dapat dipahami dengan mudah. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang kesengajaan sebagai tujuan terlebih dahulu. Jadi, kesengajaan sebagai tujuan ini dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki akibat tindak pidana yang ia lakukan. Contohnya, seorang menusuk orang lain dengan niat untuk membunuhnya. Jadi, orang ini melakukan tindak pidana itu karena dia menginginkan akibat dari tindak pidana yang dia lakukan, yaitu mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Contoh kasus selanjutnya itu seseorang bernama A merasa dendam terhadap B karena masalah pribadi. Lalu A ini menyusun rencana untuk membunuh B. Jadi ia membeli pisau dan juga mencari tahu jadwal harian B. Lalu dia menunggu waktu yang tepat untuk menyerang B ini. Suatu malam, si A mendatangi rumah B dan menusuk B hingga tewas. Jadi dapat kita analisis, A secara sadar ingin B mati. Lalu A merencanakan dan melakukan tindakan untuk membunuh B. Contoh lainnya, pelaku ini membongkar rumah orang lain dengan maksud mengambil barang berharga di dalamnya. Ini adalah pencurian. Dia tahu perbuatannya itu melawan hukum, tapi dia ingin mendapatkan keuntungan dari pencurian itu. Kedua adalah kesengajaan sebagai kepastian. Si pelaku dengan perbuatan pidananya ini tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi dia tahu bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya ini. Contohnya, seorang teroris ingin meledakkan sebuah gedung pemerintah pada malam hari agar tidak ada korban. Tapi dia tahu bahwa gedung itu pasti ada satpam yang berjaga dan kemungkinan besar satpam itu akan mati akibat ledakan. Jadi tujuan utama pelaku ini kan menghancurkan gedung, tapi akibat lain yang jadi satpam tadi mati. Contoh selanjutnya, seseorang membakar rumahnya sendiri demi mendapatkan klaim asuransi. Tapi dia tahu di dalam rumahnya itu ada orang tua yang sakit-sakitan. Dan orang tua itu juga pasti tidak bisa keluar rumah dengan cepat pada saat rumah itu dibakar. Tujuan utama dia kan membakar rumah itu karena ingin mendapatkan uang asuransi. Tapi akibat lain yang terjadi, ya orang tuanya mati karena tidak bisa menyelamatkan diri. Yang terakhir itu kesengajaan sebagai kemungkinan. Pelaku ini tidak menghendaki akibat, tapi dia menyadari kemungkinan buruk itu bisa terjadi dan dia menerima resiko itu. Contohnya, seorang terlibat di dalam perkelahian, lalu dia menusuk lawannya di bagian perut. Nah, dia itu tidak berniat untuk membunuh si lawan ini, tapi dia tahu bahwa tusukan itu bisa saja menyebabkan kematian. Dan
dia tetap melakukannya. Tujuan dia kan melukai, bukan membunuh. Tapi dia sadar ada kemungkinan korban itu mati, dan dia tetap menusuk korban itu, artinya dia menerima kemungkinan korban itu mati. Contoh selanjutnya adalah seorang pengemudi mengendarai mobilnya dengan kecepatan tinggi di lingkungan padat penduduk. Padahal dia tahu banyak anak kecil yang biasa bermain di sekitar situ. Dia tidak berniat untuk menabrak anak kecil itu, tapi dia sadar saja menabrak orang. Tapi dia tetap melaju. Selanjutnya kita masuk ke kelalaian atau kealpaan atau kulpa. Yang dimaksud dengan kealpaan, kelalaian, atau kulpa adalah macam kesalahan dalam hukum pidana sebagai akibat dari kurang berhati-hati, sehingga secara tidak sengaja sesuatu itu terjadi. Jadi pelaku tidak menghendaki akibat tersebut. Apakah perbuatan ini tetap dipidana atau tidak? Jadi perbuatannya ini dapat dipidana karena tidak memenuhi standar kehati-hatian. Ada dua bentuk kealpaan. Yang pertama, kealpaan dengan kesadaran. Yang kedua, kealpaan tidak disadari. Yang pertama, saya ingin membahas tentang kealpaan dengan kesadaran dulu. Pelaku sudah memperhitungkan kemungkinan munculnya akibat, namun ia percaya kalau akibat itu masih dapat dihindari. Contohnya, seorang dokter menyadari bahwa alat-alat yang digunakan belum sepenuhnya steril karena keterbatasan waktu dan juga fasilitas. Tapi dia tetap melakukan operasi dengan harapan tidak terjadi infeksi terhadap korban. Dan ternyata pasiennya itu mengalami infeksi serius dan meninggal dunia. Selanjutnya, orang supir truk tahu bahwa dia sedang sangat mengantuk, tapi tetap memaksakan diri untuk menyetir karena merasa masih bisa mengontrol, dan dia sadar bahwa menyetir dalam kondisi seperti itu bisa menyebabkan kecelakaan. Tapi dia yakin masih bisa dihindari, dan ternyata dia menabrak pengendara motor hingga korban itu tewas. Selanjutnya adalah kealpaan yang tidak disadari. Jadi pelaku sama sekali tidak berpikir bahwa akibat yang dilarang mungkin timbul karena perbuatannya. Kesalahannya terletak mengapa si pelaku tidak berpikir atas akibat yang akan terjadi. Contohnya kita ambil dari seorang dokter lagi. Jadi dokter ini lupa memeriksa alergi pasien. Jadi biasanya kita kan sebelum dikasih obat ditanya kita alergi apa. Nah, dokter ini lupa menanyakan alergi dari pasien sebelum dia memberikan obat. Nah, pasien ini ternyata punya alergi dan meninggal dunia. Meskipun dokter ini tidak bermaksud untuk mencelakai, tapi dia lalai. Kenapa dia tidak menanyakan alergi si pasien ini? Contoh yang kedua, itu seorang tukang bangunan meletakkan palu di pinggiran lantai 2 gedung. Dia tidak sadar bahwa alat itu bisa terjatuh, dan tiba-tiba angin kencang membuat palu itu jatuh dan melukai orang yang sedang di bawah. Jadi dia tidak berhati-hati dalam menaruh alat beratnya itu sehingga dapat melukai orang yang ada di bawah gedung. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, walaupun kulpa ini dasarnya tidak sengaja, tetapi tetap dihitung sebagai tindak pidana. Jadi ancaman pidananya memang tidak seberat daripada yang disengaja tadi. Menurut Hazewinkel Suringa, yang sulit pada kulpa yang tidak disadari ialah pembuktiannya, karena harus diperhatikan banyak petunjuk tentang data yang menimbulkan bahaya itu. Selanjutnya saya akan memberikan putusan Mahkamah Agung tentang tindak pidana yang terjadi karena kesengajaan atau dolus dan juga ketidaksengajaan atau yang kita sebut dengan kulpa. Ini adalah putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap ya saya ambil untuk kasus kesengajaan. Karena di KUH pidana itu kalau disengaja itu pasti ada diberitahu dengan sengaja biasanya. Nah, ini yang terjadi di kasus ini juga, bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kebakaran. Berarti ini artinya ya dolus tadi dengan sengaja. Sudah sampai ke tingkatan kasasi, tolak permohonan kasasinya.
ini dijatuhkan pidana selama 1 tahun. Selanjutnya adalah putusan Mahkamah Agung yang berkekuatan hukum tetap tentang tindak pidana yang terjadi karena kealpaan. Seperti dengan kesengajaan tadi, di sini juga disebutkan kelalaian. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan matinya orang. Terus ini juga dijatuhkan pidana 10 bulan. Ringan hukumannya daripada si yang disengaja tadi. Baik, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video pembelajaran ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan juga ada kesalahan dalam menyampaikan materi yang sudah disampaikan tadi. Semoga videonya bermanfaat bagi teman-teman semua, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Santi, Om Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Terima kasih.